jumpa dengan podcast Ngopi, ngobrolin seputar Jakarta dan Indonesia yang diadakan oleh Kadin Jakarta. Pertama kali ini podcast kita adakan, kita ngobrolin mengenai bagaimana Jakarta dan juga Indonesia. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Ibu Melanie Levina Suharli, anggota Dewan Republik Indonesia Komisi 6. Dan Ibu Melanie adalah Dewan Penasehat Kadin DKI Jakarta. Jadi kalau yang bandel-bandel kita suka dinasihati sama Bu. Saling menasihati. Masya Allah. Ibu apa kabar? Gimana kegiatan Bu? Tadi katanya dari Senayan. Tadi kebetulan hari ini ada rapat gabungan. Ya. Sehingga saya absen dulu Ya. sebelum kesini. Masya Allah. Karena Muter-muter ya Bu? aku tekan jadi buru-buru. Demi Sobat Kadin, Bu Melanie. Karena pertama kali organisasi yang induk ya, Ya. ini kan adalah yang induk yang Kadin DKI. Kadin DKI ya? Ya, karena kan saya pertama kali organisasi maksudnya IWAPI. Oh IWAPI ya. Terus jadi ketua IWAPI DKI Jakarta. Oh, Ibu sempat jadi ketua apa? Iya, sebelum Bunita. Sebelum wanita Ibu, oh iya. Iya. Terus kemudian saya pikir saya harus masuk payungnya organisasi ya, payung organisasi. Ya saya masuk lagi. Waktu itu boleh dua. Ya. Saya jadi Kadin Indonesia juga. Oh, boleh ya? Karena nggak boleh. Tapi nggak boleh. Ya. Sobat Kadin, perlu kita ingatkan bahwa Kadin merupakan satu organisasi yang menaungi, ada dua anggotanya, satu pengusahanya itu sendiri atau perusahaannya, satunya lagi adalah asosiasi, perkumpulan, perhimpunan, persatuan atau sejenisnya, dan itu nanti akan disebut sebagai anggota luar biasa. Kalau anggota yang biasa itu yang terdiri dari perusahaan-perusahaan, tapi kalau asosiasi seperti WAPI, ada ini, ada Apindo, itu mereka sebagai anggota luar biasa dari Kadin. Jadi teman-teman Sobat Kadin, teman-teman UMKM, teman-teman yang punya perusahaan, yuk kita mendaftar ke Kadin sebagai anggota. Harus ya. Rajin penting. Baik Ibu, ini kan lagi heboh-heboh nih di Jakarta. Kita menerima sudah undang-undangnya sudah disahkan oleh Presiden kita bahwa IKN menjadi ibu kota baru dari Republik Indonesia dan Jakarta dicabut statusnya sebagai ibu kota, akhirnya menjadi daerah khusus Jakarta (DKJ). Nah, sebagai anggota Dewan Ibu, dampaknya apa sih ke pemerintahan dan masyarakat? Sebenarnya waktu itu pemerintah menetapkan ya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahunnya tahun 2022. Tapi setelah itu disahkan oleh DPR di paripurna tahun 2023, 2004 tanggal 3 Oktober. Jadi waktu itu 3 Oktober itu udah beralih ya statusnya? 2023 ya. Tapi waktu pemerintah menetapkannya masih 5 Februari 2022. Ya, tapi setelah kemudian disahkan oleh DPR pada sidang paripurna tentunya tanggal 3 Oktober 2023. Berarti statusnya Jakarta adalah daerah khusus Ibu kota, iya. sehingga daerah khusus Jakarta saja. Oke. Bukan istimewa ya Bu, kalau kayak Jogja, Aceh itu kan ada daerah istimewa. Di Jakarta tetap cuma daerah khusus aja ya. Oke. Nah dampaknya gimana Bu mengenai dicabutnya huruf I-nya itu? Ya, kalau sebagai kita orang Indonesia yang ingin melihat perkembangan Indonesia lebih bagus lagi, tentunya dengan berpindahnya ibu kota ke Pulau Kalimantan Timur itu kan membuka juga ya wawasan pulau lain ya, sehingga tidak berkembang di Jawa saja. Ya. Dan kalau untuk Jakarta, saya rasa juga ada bagusnya juga karena Jakarta ini kan banyak yang harus dibenahi. Selama ini kan terlalu hiruk-pikuk dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur itu membuat juga menjadi semoga lahan-lahan yang tadinya lahan pemerintah itu jadi balik ke Jakarta bisa menjadi
lebih banyak lagi ruang hijau. Ya. Kalau pemerintah itu kan akan pindah tuh, Pindah, berarti kan ya. kosong nih. Jadi itu kan bisa lebih memperluas ya Iya. lahan-lahan di Jakarta untuk seperti ya ruang hijau dan sebagainya. Oke. Itu dampak yang kita lihat bagus ya. Dampak lainnya ya tentunya banyak yang harus dibenahi. Tetapi kan tidak segera langsung kita pindah semuanya. Tapi ya kalau untuk saya sih pikir sebagai orang Indonesia bagus untuk kemajuan. Tapi sebagai Jakarta mereka mungkin orang Jakarta risau nanti gimana gitu. Sesuatu yang baru pasti risauan selalu ya. Masalahnya, tetapi kalau dilihat nanti jadi sepi gitu ya kan Jakarta semua pada pindah ke sana. Ya enggak juga kan mungkin ASN yang pindah ke sana sebanyak 500.000 ya anggap 1 juta budgetnya. Nah sedangkan sekarang di Jakarta kan orangnya ada 10 juta. Lalu nanti Jabodetabek 25 juta. Jadi tetap nggak sepi sih. Iya jadi Jakarta akan sepi ya. Nggak bakal sepi. Dan perdagangan kan semuanya emang Jakarta kota perdagangan, bisnis dan pariwisata. Jadi untuk kemajuan itu nggak jangan terlalu dirisaukan, tapi untuk perkembangan di kota, perkembangan kota Jakarta itu mungkin alhamdulillah mudah-mudahan lebih nyaman bisa kita perbaiki masing-masing. Ya, tentunya pasti kan ada masa transisinya nih Bu. Ya. Kita seperti gimana karyawan PNS-nya akan pindah ke sana, siapa yang duluan, siapa yang belakangan, siapa yang nyusul istilahnya kan kalau masa simpan seperti itu. Nah, di masa transisi ini apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di anggota dewan? Apakah dewannya akan pindah juga Bu? Pindah juga Bu? Nah jadi memang itu bertahap ya. Bertahap. Karena kalau kita melihat dari kota-kota lainnya yang ada perpindahan misalnya di Malaysia. Malaysia ya, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ya itu juga atau yang dari Islamabad, Karawaci, terus Melbourne, Canberra itu kan ya. juga mereka memerlukan waktu yang 1-10 tahun. Jadi bertahap. Nah itu juga kita nggak diharapkan untuk langsung pindah, jadi semuanya bertahap. Kalau orang kan mikir, wah itu gimana nih? Jadi untuk DPR, DPD, DPR bisa bertahap nggak langsung. Mungkin yang harus segera pindah itu kepolisian, karena kan itu jadi tidak seluruh polisi juga, tapi maksudnya itu yang lebih diutamakan. Tapi ada tahapan-tahapannya itu. Nah kita melihat nih Jakarta setelah pencabutan nama ibu kotanya itu pengembangan infrastrukturnya seperti apa? Apakah berarti kan nanti banyak ruang-ruang kosong nih? Apakah memang sudah ada aturan-aturan yang misalnya gedung bekas Kementerian A itu bolehnya digunakan sebagai apa? Kementerian B bolehnya sebagai apa? Terus cara sewanya seperti apa? Nilainya berapa? Itu sudah atau belum? Itu mungkin belum sampai dinilai seperti itu ya. Tetapi kalau dilihat untuk perkembangan Jakarta itu secara kebijakan bagus karena kalau misalnya kita lihat ada ruang-ruang misalnya untuk banjir untuk kita benerin ya, ada kali atau sungai atau apa itu harus ke pemerintah pusat, jadi nggak wewenangnya Pemda ya. Tapi kan nantinya kalau pindah kita sekarang jadi gitu ya? Jadi wewenangnya Pemda. Kalau misalnya ada konstituen saya di daerahnya dia memerlukan juga untuk yang ngurusin kalau kereta api lewat gitu. Jadi palang pintu dan orangnya yang ngurusin itu mereka nanya ini yang gaji siapa, terus palang pintunya siapa yang buat dan sebagainya. Kita nggak bisa langsung harus ke pusat. Tapi nantinya diharapkan kalau nanti pindah jadi akhirnya wewenangnya Pemda sehingga masalah-masalah seperti itu untuk palang pintu kereta api terus untuk memberikan gajinya juga
itu bisa Jadi lebih simpel ya Bu, Iya. lebih simpel ya dari Iya. perjalanan birokrasinya bisa lebih simpel ya. Iya. Karena memang kalau kita melihat Jakarta sekarang ini dengan status ibu kota yang kemarin itu kan ada jalan-jalan yang memang kewenangannya pemerintah pusat, ada jalan-jalan kewenangannya pemerintah daerah nih. Iya. Seperti jalan-jalan utama, jalan Tamrin, Sudirman itu kan kewenangannya pemerintah pusat tuh. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang memang ini jalan siapa sih kalau rusak nih? Nah itu, jadi kan kadang-kadang suka nggak bisa cepat. Iya. Ada orang-orang bilang, ini kita memerlukan jembatan kecil ini, tapi kan ini harus izin dulu. Gitu. Ya, kali-kali besar itu urusan pemerintah pusat ya, Iya, jadi kementerian. harus ada apa namanya, wewenang pemerintah pusat izinnya dulu. Iya, Gitu. iya. Dan diharapkan nanti seperti itu langsung bisa ditanggulangi oleh Pemda, sehingga kan kita bisa beresin deh kalau ada banjiran dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih positif sih kalau Positif ya, Bu? kita melihat ada pindahnya ibu kota. Oh, oke. Iya saya melihat sih kemarin beberapa kali waktu pengalaman juga di berhubungan sama Komisi DKI Jakarta. Itu kalau mau benerin jalan, mau benerin daerah-daerah yang banjir itu kadang-kadang tunggu-tungguan tuh karena ada wilayah-wilayah yang masuk ke pemerintah pusat ya. Jadi mungkin dengan ini bisa lebih simpel, semuanya kewenangannya ada di pemerintah daerah. Sehingga kita lebih apa namanya, lebih gampang gitu ya untuk mengambil keputusan juga nanti mengenai kan seperti Jakarta kayak apa namanya kebiasaan yang dekat. Iya, udah mulai TKJ ya. TKJ itu banyak ya para wisatanya kan kita tempat wisata, tempat bisnis, itu bisa berkembang dengan apa namanya, dengan lebih simple gitu. Enggak Tadi dulu yang kota bisnis. Iya. Ini kan orang berarti ekspektasinya kan tinggi nih. Jakarta akan jadi kota bisnis, ya kan? Iya. Pemerintahnya yang pindah ke IKN. Nah dengan mengatakan bahwa Jakarta adalah kota global dan kota bisnis, kan ini orang ekspektasinya kan tinggi nih Bu. Wah berarti kan kalau mau ngambil bisnis tuh seperti harus di Jakarta. Seperti kita melihat kalau di Amerika kan New York, bisnisnya di situ, kemudian pemerintahnya ada di Washington. Nah seperti Singapura, kalau Singapura memang hanya itu kan dia udah kota global dan kota bisnis juga. Nah untuk melihat ekspektasi dari masyarakat yang begitu tinggi mengenai kota bisnis itu gimana Bu? Apakah kita memang mesti menelurkan satu aturan-aturan baru atau gimana? Sebetulnya karena Jakarta itu ya pusat dari semua kegiatan ya saat ini, sehingga kita sebenarnya udah terbiasa dengan adanya sejak kemerdekaan kan Jakarta semua kedutaan, apa semua ada di sini, sehingga tentunya kita udah biasa untuk mengembangkan kegiatan secara global, internasional. Jadinya lebih mudah gitu untuk mempertahankan sebagai bisnis, karena kan di orang Jakarta ini kan biasa transaksi dan menggunakan kreativitas bisnisnya udah biasa dengan skala internasional. Jadi tinggal nanti kita lebih meningkatkan lagi, misalnya kalau sekarang kan lagi lagi maraknya harus meningkatkan UKM. Nah itu mungkin lebih diberikan latihan, permodalan dan pendampingan supaya UKM itu bisa berkembang gitu. Karena sekarang kan dengan adanya Jakarta sebagai kota bisnis, jadi para UKM jangan sampai dia ketinggalan untuk kemajuan Jakarta nanti jadi benar-benar kota bisnis. Jadi kita harus lihat seperti perkembangan di dunia ya, seperti New York dan sebagainya kan benar-benar kayak kota bisnis. Tapi kita lihat kesiapan UMKM kita yang mereka geser gitu. Di New York jarang lihat yang wing-wing pejabatnya lewat karena memang kota pemerintahnya di Washington. Iya, nah, jadi mudah-mudahan itu jadi lebih berkembang ya pada UMKM, karena orang jadi melihat ya ini nih harus dibenahi gitu. Terus permasalahan Jakarta kan juga biarpun kita kayaknya glamor segala macam, tapi kita juga 50%-nya banyak pemukiman kumuh. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya perpindah itu pemukiman kumuh bisa dibereskan. Mungkin dengan dibangunnya
rumah susun ya. Kan kalau lahan itu terbatas ya, harus naik ke atas ya. Nah itu mudah-mudahan dengan kita memudahkan ini, jadi Jakarta juga bukan saja heboh dengan bisnisnya itu, itu tapi nyaman. Kadang-kadang kan kita nyaman untuk sanitasinya kita juga bagus ya. Nah itu nanti yang menikmati air bersih juga di Jakarta baru 60%. Iya, Jadi itu juga nanti bisa masih banyak yang beli ya. air juga ya Bu? Iya, makanya itu harus bisa dibenahi. Kemudian air limbahnya nanti gimana? Gitu. Karena mungkin makin berkurangnya kegiatan yang kita itu, kita juga bisa makin memperbaiki air limbah yang bagusnya untuk diolahnya seperti apa. Jadi kita mengharapkan Jakarta tuh bisnis kegiatannya heboh, tapi orang-orangnya juga ikut menikmati ya, dan ikut nyaman berada di Jakarta yang hidup modern dan sebagainya ada di sini. Orang bilang Jakarta itu orang yang terkaya di Indonesia ada di Jakarta, yang termiskin juga ada di sini. Sangat niche ya Bu. Ya. Iya. Nah, tapi yang menarik yang tadi Bu, saya boleh balik ke tadi obrolan kita sebelumnya bahwa banyak gedung-gedung yang akan ditinggalkan. Iya. Nah, ini memang dari sisi pengusaha kan kalau memulai usaha itu yang paling mahal adalah lahan. Iya. Sewa kantor, kemudian kalau kita mau membangun sesuatu yang paling mahal adalah tanahnya. Nah, dengan perpindahan ini tentunya banyak kementerian yang akan pindah. Tapi kita mesti pastikan Ibu, jangan sampai nanti kantor malah jadi dua. Di sini tetap ada, di sana juga tetap ada yang baru gitu. Nah, kami dari sisi pengusaha itu pengennya ya kita bisa memanfaatkan tempat-tempat atau lahan-lahan yang memang ditinggalkan untuk bisa pindah ke IKN, sehingga dari sisi operasionalnya kita juga jauh lebih murah. Nah, kita mengetahui bahwa seperti yang kawasan Masek, Sudirman, Tamrin, terus kemudian Kuningan itu kan cukup besar untuk sewa teman-teman, sewa kantor atau sewa lahan. Nah, dengan banyaknya nanti kementerian atau banyak lagi ya, tapi memang seluruh kementerian pindah ke sana, berarti kan ada terbuka nih tempat-tempat yang kosong. Mudah-mudahan Ibu, teman-teman Ibu di DPR maupun nanti yang DPR selanjutnya itu bisa memikirkan tersebut hingga nanti bisa dimanfaatkan dengan semaksimalnya untuk kepentingan dunia usaha di Jakarta. Itu memang semuanya itu yang diharapkan ya untuk para pengusaha juga para pengusaha juga. Pertama juga waktu itu saya pernah menanyakan juga kepada Kementerian BUMN tentang yang akan di Monas itu aja belum beres pemilikannya. Nah itu aja pertama harus diberesin dulu. Lahan di Monas pada waktu kerja dengan Kementerian BUMN saya menanyakan juga itu bagaimana peruntukannya kan harus jelas. Nah mungkin dari situ kita dari Monas dulu yang kelihatan bahwa karena kan alamat Jakarta tuh Monas ya. Nah itu lahannya dibereskan, mungkin nantinya juga untuk gedung-gedung yang nanti yang ditinggalkan juga harus jelas ya. Ya, aturannya harus jelas. Karena selama ini kan juga lahan-lahan banyak yang ada yang masih abu-abu ini gimana sih punya pemerintah atau punya swasta. Kok sebenarnya dipakai swasta, padahal ini punya pemerintah. Jadi itu mungkin juga dibereskan ya. Jadi dengan adanya perpindahan juga membereskan lahan ini miliknya siapa gitu, supaya lebih enak kita mengatur-aturnya. Soal lahan nih, Sobat Kadin, mau curhat sedikit mengenai soal lahan itu kayak Jakarta. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, kita pengen misalnya buka makanan di suatu lokasi. Nah, kita tuh nggak bisa dapet yang namanya lokasi A ini harga sewanya sekian, lokasi B itu harga sewanya sekian. Karena begitu kita mengajukan harus di-appraisal dulu. Nah, appraisal ini kan yang suka bisa beda-beda jumlahnya dan prosesnya juga lama. Nah, itu kadang-kadang yang mungkin memang harus dipertimbangkan. Nah, misalnya nih Kementerian A dia punya gedung di Jalan B. Kemudian dari sini, kalau di sini kalau ada pengusaha atau teman-teman dari wira swasta mau pakai bisa, tapi harga sewanya sekian. Jadi kita udah jelas nih Bu, menunya udah ada gitu. Tapi kan nanti misalnya nggak ada yang nyewa ya, mungkin kemahalan.
gitu. Kan itu bisa disesuaikan juga tuh Bu. Nah kami sih berharap seperti itu, jadi kita bisa pasti kalau saya membuka outlet di situ di daerah itu harga sewanya sekian per meter. Nah itu kan bisa naik turun memang sih Bu, tapi kan udah ada menu dasarnya nih. Iya, nah itu yang kita butuhkan sih Bu, sangat kita butuhkan di DKI-nya. Itu mungkin nanti akan bisa juga kita Titip ya Bu, sampaikan karena colongan. Nah ini kan juga untuk pengembangan usaha semuanya gitu ya. Baik UMKM kan juga perlu lahan ya untuk mengembangkan usaha-usahanya. Juga nanti pariwisata kan lebih nyaman. Maksudnya itu dipakai apa untuk dunia pariwisata masuk di pariwisata atau untuk bisnis perdagangan gitu. Nah itu kan harus ada batasan-batasannya dan harus ada yang pasti gitu ya. Sehingga ini juga mungkin yang tadi saya bilang harus dipotong dulu mengenai lahannya. Lahannya punya siapa? Segment biasanya yang ini ya. Yang urusan lahan-lahan dan peruntukannya punya siapa dan sebagainya. Itu juga akan disampaikan, akan kami tanyakan juga. Di beberapa tempat sudah ada sih, cuma memang sebagian besar masih ada nggak detail. Misalnya kan ada aturan bahwa setiap mall itu harus menyediakan space untuk UMKM. Tapi dalam kenyataannya ada beberapa yang lokasinya di bawah tangga eskalator itu misalnya. Kalau coba deh teman-teman lihat, kalau ke mall coba perhatiin ada pojok-pojok UMKM memang ada. Tapi misalnya itu di basement atau di tempat yang nggak dilalu lalang sama itu, nah itu kan nggak detail Bu. Kalau misalnya memang dia memang itu diharuskan, ya harus detailnya di mana. Dan nggak apa-apa, secara fair kita juga sebagai pengusaha kalau memang dagangannya nggak laku, ya kita bisa diganti sama orang lain. Iya. Itu memang sering banget ditanyakan. Itu benar kita tanyakan. Tapi kadang-kadang kalau pihak swasta harus ada yang atasannya yang mau mengerti seperti itu. Karena kan kita udah kasih ke UMKM, tapi emang barang dagangannya nggak laku. Padahal lokasi itu sangat menentukan. Kan kita misalnya UMKM maunya misalnya di Mall Indah Mall ya, maunya di lantai satu. Boleh. Misalnya di mall deh, gitu ya, mall yang lain. Itu kalau kita maunya kan lantai 1 dikasih UMKM, tapi yang tadi akhirnya di basement ya kan orang lewat. Nah itu juga harus seperti kayak diharuskan kan kalau supaya dikasih berapa persen ya untuk UMKM, tapi nggak dibilang dengan lokasi yang mungkin harus ditambahkan ya karena kan bisa lebih detail. Karena kalau selama ini dikasihkan sudah kok dikasih, padahal dikasihnya yang orang nggak pernah lewat gitu, nggak dikasih yang kayak catching gitu yang masuk orang lihat terus langsung mau belanja. Sama seperti contohnya kita di industri kreatif di teman-teman itu kadang-kadang merasa sulit untuk bisa bersaing dengan film-film dari luar karena di sininya mereka dikasih jam tayang itu misalnya itu di mall A itu jam tayangnya jam 12 siang. Nah itu kan siapa yang mau nonton gitu jam segitu. Jadi jam-jamnya yang sulit gitu. Sehingga nantinya begitu dia nggak tercapai pembeli tiketnya itu cepat diturunin. Nah itu kan memang kita mesti kesetaraan ini yang mesti dibangun dan didetailkan Bu di aturan. Memang itu kadang-kadang juga nanti kita rugi gitu kan, kadang-kadang kan pihak mallnya atau yang bioskopnya itu kan dikasih kesempatan dulu mungkin di tayangan yang prima ya, tapi begitu kalau nggak salah penontonnya ada batasnya ya. Kalau kurang dari segitu seminggu habis itu dipindahin gitu. Tapi kita juga harus mikir mereka juga nggak mau rugi gitu. Jadi kalau emang terus-terusan nggak ada yang nonton atau apa ya, nah di sinilah mungkin segi kreativitas misalnya juga mau ngasih nih kesempatan para UMKM di tempat yang eye catching, tapi dia harus kreatif juga itu produk-produk yang tampilkan harus menarik, kalau enggak kan orang nggak datang juga gitu. Jadi tapi kalau dia keren di sini kan akan dibilang di lantai itu tuh ininya bagus-bagus. Tapi yang perlu dipastikan
IKN belum punya mall ya. Alih-alih Kita punya paling banyak mall. mall di Jakarta aja. Iya, karena kita melihat perkembangan teman-teman UMKM ini perlu keberpihakan. Iya. Apalagi nanti Jakarta sebagai kota bisnis, kalau kita nggak berpihak akan sulit mereka untuk bisa bersaing dengan teman-teman. Iya. Kita gampang sih sebenarnya mencontoh seperti Korea pada saat mereka awal-awal memberikan setelah perang Korea itu. Jadi semua PNS-nya harus beli handphonenya harus pakai punya mereka. Peralatan rumah tangganya juga mesti punya mereka. Sehingga jadi karena apa yang mereka jual itu terbeli, sehingga R&D-nya kan bisa jalan tuh. Diperbaiki. Sama seperti misalnya mobil-mobil di Kuala Lumpur. Kan kalau kita lihat kalau kita keluar Kuala Lumpur tuh jarang banget mobil yang kayak Jakarta gitu. Dan pasti kan produk-produknya mereka tuh ya. Jadi ada pride-nya juga, tapi awalnya memang harus dipaksa sih. Iya, emang semua harus dipaksa sih ya, apapun ya. Ibu paksa tuh. Kayak anak-anak juga kan, Iya. dipaksa belajar gitu. Iya. Kan kalau dilepas saja mereka anak-anak. Karena startnya kita nggak sama dan pemain global tuh startnya kita nggak sama. Mereka sudah di posisi sini, kita baru mau start. Kalau kita nggak ada keberpihakan dari Iya, jadi memang terutama UMKM ya, memang harus ada keberpihakan. Karena kadang-kadang produk-produk yang bagus terus di order besar itu kita nggak sanggup gitu. Iya. Nggak sanggup. Menciptakan satu bisa gampang, tapi menciptakan Kita lihat, oke 100 bagus nih, pasang 1000, nah nggak sanggup dibikin 1000-nya atau pas ke 500 produk itunya kualitasnya turun. Jadi akhirnya yang pesan kecewa. Jadi mungkin pendampingannya untuk para UMKM selain dikasih modal, pelatihan, pendampingan harus terus menerus. Karena kalau dilepas dia nggak sanggup. Di situ kita harus Ibu, ini pesan dari teman-teman anggota dewan kepada pemerintah pusat masyarakat mengenai perubahan pasca pencabutan sanksi kebutuhannya apa? Kepada masyarakat dulu ya, kepada masyarakat jangan terus pesimis. Wah, dipindahnya jadi gimana? Terutama masyarakat Jakarta ya. Kita harus lihat positifnya bahwa nanti banyak yang bisa dibenahi. Selain tadi lahan-lahan yang ditinggalkan mungkin di pemerintah, kita bisa membuka ruang hijau. Terus kemudian kita bisa memperbaiki sistem air ya, untuk air bersih supaya lebih banyak yang menikmati, nggak sekarang cuma 60% aja yang menikmati air bersih, juga untuk air limbah bisa diperbaiki dan juga bisa meningkatkan juga transportasi lebih bagus lagi. Sekarang ini di Jakarta transportasi luar biasa, semuanya muji ya, banyak kemudahan dengan MRT dan sebagainya. LRT itu lebih mudah, orang lebih menikmati. Banyak yang lain masih mengiri ya, karena yang belum menikmati. Jadi itu transportasi nanti kita bisa lebih meningkat lagi ya dengan itu. Kemudian tadi tentunya pariwisata juga kita bisa mengembangkan, bisa lebih lagi lahannya karena banyak juga yang bisa diperuntukkan ya. Jadi manfaatnya lebih baik. Terus kemudian jangan takut jadi sepi karena yang saya bilang masih banyak penduduk Jabodetabek yang 25 juta itu akan juga datang untuk misalnya berbelanja dan menikmati Jakarta. Jadi orang Jakarta harus lebih optimis nanti kalau ada yang harus diperbaiki, ada keluhan-keluhan dari masyarakat itu bisa cepat ditanggulangi karena tidak usah kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Jadi Pemda juga bisa cepat. Jadi banyak nanti positif yang bisa dinikmati insya Allah oleh masyarakat Jakarta. Kalau pesan ke pemerintah tentunya jangan sampai IKN itu yang di Kaltim hanya pertama kali gencar untuk dipromosikan, tapi akhirnya terus malah terbengkalai. Padahal di situ dengan membuka lahan untuk investasi dari negara-negara luar bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga itu bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Mungkin ada yang misalnya, saya nggak ada kerjaan, bisa ke IKN mencoba peruntungan ya, peruntungan karena banyaknya investor yang datang ya, yang kita harus banyak-banyakin investor datang untuk berinvestasi di sana, sehingga
pemerintah juga harus memikirkan semua, terutama juga jangan sampai lupa untuk segi keamanan intelijen. Jangan sampai kita bisa ditembusi oleh intelijen asing. Deket sama Iya. negara lain ya. Iya, jadi nanti kita malah nggak aman dari segi intelijen. Itu yang harus juga diperhatikan. Apalagi nanti istana presiden ada di situ, itu harus benar-benar. Tapi istana ini nggak disamain ya, Bu? Di sana negara ya. ini disampaikan kabinet. Kalau di DKI Karena dulu kan memang kantor gubernur jenderalnya zaman dulu ya. Iya. Di istana. Tapi jadi pemerintah jangan sampai setengah-setengah, jadi total untuk membuka lapangan kerja, investasi, besar-besaran untuk kemajuan juga seluruh rakyat Indonesia. Karena kita dengan berbeda itu mudah-mudahan bisa dinikmati oleh semua penduduk pulau dari Sabang sampai Merauke, merasa oh ini bagus gitu. Dan itu pemerintah yang Jakarta biasa bilang harus positif dan menyambut gembira untuk perubahan. Saya simpulkan ada dua, berarti buat rakyat Jakarta semangat, buat teman-teman yang pindah ke IKN yang betah ya. Dan pemerintah harus sama-sama. Iya, yang betah makanya Bu. Dan tancap gas terus. IKN karena sudah gaspol sudah terundang-undangkan dan infrastrukturnya sudah dibangun, dan kita di podcast ini juga mengucapkan terima kasih banget Ibu atas kedatangannya. Dan sahabat Kadin, yuk kita berkadin. Kenapa mesti berkadin sih? Kenapa orang tanya apa yang saya dapat kalau saya berkadin? Itu banyak banget kita punya jaringan yang baru, kita dapat teman-teman pengusaha juga yang baru, kita dapat informasi yang banyak banget mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi, pameran dan segala macam, terutama teman-teman UMKM nih. Teman-teman UMKM akan dapat informasi, konsultasi, dan bahkan buku gratis yang biasanya banyak sekali Kadin adakan di berbagai macam daerah. Kadin Indonesia dan Kadin DKI Jakarta kebetulan kita sama-sama satu. Mungkin Kadin Indonesia akan pindah ke IKN, kita tidak tahu, tinggal tunggu kebijakan dari Ketua Umum Pak Arsyad Rashid. Dan kadang-kadang saya juga suka bilang ke teman-teman, jangan tanya saya dapat apa, tapi kita bisa berkontribusi apa. Karena kalau dagang itu kan karena kepercayaan gitu ya. Dagang itu karena kepercayaan, punya hubungan baik, ada rasa trust yang terbangun, sehingga terjadi satu hubungan, misalnya hubungan dagang atau partneran. Saya di Kadin, di HIPMI juga dulu setelah 7 tahun baru saya bisa berpartner dengan salah satu senior saya, beberapa senior saya di situ, dan alhamdulillah bisa berjalan baik sampai sekarang. Nah, ayo Sobat Kadin, kita berkadin, nanti ada di captionnya untuk pendaftarannya. Follow juga Instagramnya Kadin DKI Jakarta dan juga Kadin Indonesia Official untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang banyak mengenai kegiatan-kegiatan dari Kadin. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di podcast pertama kami. Banyak kekurangan, mudah-mudahan bisa lebih improve lagi ke. Mudah-mudahan juga saya juga bisa tadi menjawab apa yang diharapkan. Terima kasih Ibu sudah banyak terjawab, banyak kita menggali lagi mengenai pindahan ibu kota ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ke semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.